Puisi itu bentuk pengungkapan ekspresi. Jadi ekspresi itu bisa sedih atau bahagia. Yang pertama tuh ya, bunyinya seperti ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Nah, jadi ketika seseorang mencintai atau penulis ini mencintai, Sepertinya ya. Sebenarnya ini kukira puisi, ternyata kisahku. aduh. Halo semuanya, apa kabar semua di sana? Baik-baik aja kan? Nah, sebelum itu aku punya pantun nih buat kalian. Pagi buta membersihkan dosa, Cakep. membuka mata untuk hari Selasa. Kita berjumpa lagi bersama Deva dalam Basitra, bincang asik tentang sastra. Nah, sebelum itu, di sini aku menyinggung tadi kata Deva. Menurut kalian tahu nggak sih apa itu Deva? Apa ya? Aduh, apa Apa itu tuh? Deva? Nah, Deva ini singkatan dari Dea. Rista. Fuad. dan Amel. Nah, nah dan juga tadi kita juga menyinggung kata Basitra, bincang asik tentang sastra. Kita bakalan membicarakan tentang sastra, khususnya adalah puisi. Nah, membahas tentang sastra, di sini aku pengen nanya ke kalian nih. Ketika kalian mendengar kata sastra, apa yang di dalam pikiran kalian? Aku mau tahu dari Dea dulu sih. Oke, menurutku sastra itu adalah seni. Oke, seni. Kalau menurut Fuad gimana? Kalau menurut aku, sastra itu indah. Jadi sesuatu yang indah dan dapat kita rasakan. Estetika. Iya, betul Estetika. sekali. Oke. Jadi menurut teman-teman itu intinya itu sastra itu adalah sebuah ekspresi seni untuk mengungkapkan perasaan kita melalui suatu media, yaitu yang bakalan kita bahas hari ini, yaitu puisi. Betul. Betul sekali. Nah, dari puisi ini aku mau nanya nih ke Frista. Menurut Frista, puisi itu apa sih? Yang misalkan nih ada orang kata, "Yuk kita buat puisi." Nah, puisi di dalam pikiran dan benak Frista itu apa? Kalau menurut aku nih ya, puisi itu bentuk pengungkapan ekspresi. Jadi ekspresi itu bisa sedih atau bahagia atau marah. Gitu. Aduh. Menurut aku puisi adalah ekspresi. Berarti puisi menurut Frista itu untuk mengekspresikan diri, baik itu Betul, sedih, betul baik itu mencintai seseorang, baik itu membenci seseorang, itu bisa dituangkan dalam puisi. Puisi, betul. Oke. Nah, bicara tentang puisi lagi. Di sini pasti puisi itu ada tema, kemudian ada diksi, kemudian juga ada struktur gitu. Nah, dari tema dulu sih. Menurut aku mau nanya, kalian tuh favoritnya apa sih temanya? Apakah romance kah? Ataukah lingkungan? Atau sebagainya? Ada yang mau jawab tentang terkait apa sih favorit tema kalian gitu? Aku dulu ya. Oke. Kalau aku sendiri, aku lebih suka membuat puisi itu dengan tema makanan, kuliner ya. Aduh. Karena dari sebuah makanan ya, kita makan makanan itu sehari-hari. Nah, dari suatu makanan itu kita menciptakan filosofi yang tidak terduga, teman-teman. Jadi punya makna tersendiri gitu loh. Oh. Jadi makanan itu punya makna gitu. Iya. Tidak hanya membuat kita kenyang. Kenyang. Aduh. Sebuah pemikirannya imajinatif ya. Iya, imajinatif Ini sekali. kalau katanya Pak Siswanto itu pemikiran yang puitis. Waduh. Kan di benak kita makanan itu kan cuman hal yang untuk kebutuhan kita, biar kita hidup, biar kita kenyang, juga bisa bertahan untuk hidup. Ternyata makanan itu juga punya filosofi. Nah, itulah perbedaan mahasiswa PBSI dengan mahasiswa yang Siswa lainnya, lain. Kenapa sastra? Apalagi kalau misalkan makanannya itu ada filosofi bersama dia. Aduh, dia siapa tuh? Ya, Aduh. Aduh. Skip. Udah. Dilanjut lagi ya. Nah, Tema favorit. tema favorit. Lanjut dari tema favorit ini. Dari Frisa sama Fuad nih. Kan kalau Dea makanan, kalau Frisa sama Fuad apa? Kalau aku suka tema kesunyian. Karena aku kalau buat puisi itu paling cepet kalau dalam keadaan yang sunyi. Sunyi. harus hening gitu ya. Harus Kayak, sepi. ya, pokoknya aku harus merasa sunyi dulu. Iya sih benar. Apalagi kalau kita menulis atau mengarang sesuatu itu biasanya kita butuh fokus yang sangat tinggi, butuh konsentrasi yang sangat tinggi dan
keheningan itu sangat diperlukan, kesunyian apalagi. Agar makna yang kita buat dalam puisi itu juga bisa dalam gitu. Bener sih bener. Nah, Terus, dari itu semua itu terlahir kata-kata yang wah, yang puitis puitis sekali. banget. Apalagi kalau anak sastra, anak bahasa Indonesia PBSI sudah mengarang sebuah puisi, wes kelar semuanya. Wah. Semua kelar. Bisa-bisa kita nangis dibuatnya. Aduh. Oke, lanjut ke Fuad. Fuad nih tema favoritnya apa? Kalau aku tema favoritnya tentang pengalaman pribadi. Nah, seperti itu. Jadi, apapun yang kisah hidupku atau yang pernah aku lalui, nah itu bisa aku jadikan sebagai bahan untuk puisiku. Nah, seperti itu. Ternyata Fuad ini bukan kehidupannya dia bukan cuma untuk pelajaran, bukan pelajaran hidup aja, tapi untuk mengarang sebuah puisi pun dia membutuhkan pengalaman hidup. Nah, betul itu harus. Nah, lanjut ya. Kita nih ngebahas tentang puisi. Puisi yang bakalan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu puisi Sapardi Djoko Damono, yaitu judulnya Aku Ingin. Nah, membahas tentang Aku Ingin nih, mungkin kalian sering mendengar ya, apalagi nih puisinya Aku Ingin ini sangat populer banget di kalangan Betul. di kalangan orang-orang di sini. Banget. Padahal puisi lama ya. Padahal puisi lama. Tapi kita itu sering mendengar Aku Ingin ini dari seseorang yang ingin mengutarakan perasaannya, gitu loh. Apalagi mengutarakan perasaan cinta. Aduh. Cinta yang sangat dalam. Nah, dari Aku Ingin ini sebelumnya ada teman-teman kita nih yang bakalan membacakan puisi khusus untuk kita pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, kita saksikan bareng-bareng dulu ya pembacaan puisi dari Frista dan Fuad. Buat tonton ya. Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. aku ingin mencintaimu dengan sederhana, Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, kita sudah nonton bareng-bareng nih cuplikan dari pembacaan puisi dari teman kita yaitu Frista dan Fuad. Tepuk tangan dulu untuk Frista dan Fuad. Bagus ya. Bagus banget. Puisi yang dibacakan oleh mereka yaitu berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Pembacaan yang cukup bagus sekali dan maknanya sangat dalam sekali. Nah, kita bakalan ngebahas satu persatu dari bait per bait, baris per baris, bagaimana isi dari puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Nah, dari baris pertama nih tentang dengan isi Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Oke. Ya gimana? Mbak Dea kayaknya sepertinya semangat sekali untuk mengulik. Iya. Excited banget Udah untuk. semangat banget ini ya membahas. Oke, silakan Mbak Dea. Di bunyi yang bait pertama tuh ya, bunyinya seperti ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah, arti dari kalimat ini yaitu pengorbanan perjuangan ya, perjuangan untuk mencintai seseorang dengan cara yang sangat luar biasa. Seperti Oke, itu, berarti menurut saya. menurut Dea itu kalau misalkan aku ingin mencintaimu dengan sederhana itu adalah bahwa kita ini mencintai seseorang itu dengan penuh pengorbanan. Dan kata-kata sederhana itu bisa Sebenarnya tidak tidak sederhana, berarti pengorbanan yang cukup besar untuk masalah percintaan gitu ya. Oke, selanjutnya menurut aku aja kalau misalkan aku mencintaimu dengan sederhana itu juga sama kayak Dea, sebuah perjuangan. Dan kata sederhana itu bukan hanya sebatas kata sederhana, bahkan mungkin ya penulis itu mencintai seseorang secara dalam sehingga dia itu susah untuk mengungkapkan. Nah, susah untuk mengungkapkan ini ada di bait berikutnya. Aduh, betul. Ada di bait bunyinya itu yaitu dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, kita lanjut lagi ya. Kan kita sudah ngebahas tentang baris pertama tentang aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah, kita lanjut ke baris dan baris berikutnya, baris kedua yaitu dengan kata yang tak sempat diucapkan,
kayu kepada api yang menjadikannya abu. Mungkin dari teman-teman di sini mendengar, wah ini sangat dalam sekali, maknanya juga dalam. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjelaskan kepada teman-teman kita yang di luar sana, apa itu artinya dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Oke, aku mau coba jelasin ya. Jadi pada kalimat dengan kata yang tak sempat diucapkan. Ini tuh maknanya tuh berhubungan dengan kalimat yang sebelumnya. Tadi udah dijelaskan sama Kak Dea ya, kalau itu berhubungan dengan cara mencintai yang luar biasa, yang tidak sesederhana itu. Nah, jadi itu dilanjutkan dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kata yang tak sempat diucapkan ini maksudnya itu cara mencintai orang itu, dia tidak langsung yang mengatakan aku cinta kamu, tapi dia menunjukkan cintanya, actionnya itu melalui doa. Jadi katanya itu tak sempat diucapkan, itu berupa doa. Intinya dia mencintai lewat doa. Jadi menurut Risa itu dengan kata yang tak sempat diucapkan itu adalah doa. Jadi doa kita itu disampaikan kepada Tuhan kepada yang di atas. Jadi perasaan kita aku mencintai kamu, aku mencintaimu tidak disampaikan kepada manusianya itu, tapi kita mengungkapkan kepada Tuhan bahwa kita mencintai umatnya. Sekarang lagi ada lanjutannya ya, kayu kepada api yang menjadikannya api. Nah, jadi kalau kita lihat kayu itu sesuatu yang keras kan. Nah, tapi kayu ini mau meleburkan diri, mau berubah menjadi arang kepada api. Jadi kalau kita ambil dari maknanya ya, seseorang yang dicintai itu sekeras apapun dia akan mau mengalah. Gini, berarti sikapnya orang, sifatnya orang, sekeras apapun dia, kalau sudah dalam hubungan percintaan dia bakal luluh juga. Oke, kita lanjut lagi ya di bait berikutnya nih. Ada kalimat lagi, aku mencintaimu dengan sederhana. Kenapa sih kok ada pengulangan kalimat aku ingin mencintaimu dengan sederhana? Mungkin jadi kita Udah ya. gitu ya. Menurut Kamel ya. Oke. Menurut aku sendiri ada pengulangan kalimat aku mencintaimu dengan sederhana itu karena keestetikan dalam sebuah puisi. Karena puisi ini bukan moro-moro kita buat puisi ya udah diksinya bagus, tapi dalam ini ada penegasan ulang. Jadi pesan yang ada di puisi itu sampai kepada si pendengar gitu loh, kepada si pembaca juga sampai bahwasanya kita itu loh, aku ini loh mencintaimu dengan sederhana gitu. Jadi ada keestetikan yang dimana estetik itu untuk penegasan ulang bahwasanya aku mencintaimu itu secara sederhana meskipun caranya itu nggak sederhana gitu sih menurut aku. Selanjutnya Kak. Oke. Bait selanjutnya dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kayaknya ini yang mau jelasin Kak Fuad sih. Agak rumit ya. Iya, agak ini berat ya kalimatnya. pembahasan yang ini ya. Oke, bisa dijelaskan sama Mas Fuad nih. Gimana sih Ad kalau misalkan ada kalimat dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Apalagi ini kan musim-musim hujan ya. Mungkin ada hubungannya dengan hujan. Di luar ya? Iya, di luar lagi hujan juga. Iya. Mungkin Mas Fuad juga ada kaitannya puisi ini dengan hujan gitu. Silakan. Jadi sebenarnya hujan di sini tidak ada kaitannya dengan puisi ini, karena ini hanya sebagai perumpamaan saja. Gitu. Sebagai perumpamaan dalam diksinya itu iya, ya. betul. Yang benar gimana Kak? Yang benar itu dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Nah, jadi ketika seseorang mencintai atau penulis ini mencintai itu, nah itu tidak memerlukan tidak memerlukan ucapan aku suka kamu. Nah, nggak perlu. Kode-kode. Iya, nah, gitu ya. jadi rasa cintanya itu diungkapkan dengan isyarat berupa perilaku. Nah, perilaku. Nggak butuh omongan tapi butuh. Nah, itu betulnya. Karena dalam mencintai itu bukan cuman bicara doang aku mencintaimu tanpa adanya bukti kalau aku mencintaimu. Nah, itu Jadi seperti yang itu. dilihat itu langsung dari actionnya. Betul sekali. Apalagi kalau ngode-ngode tanpa adanya pembuktian. Waduh, kayaknya pengalaman nih, Mbak iya. Amel. Iya sih kayaknya. Sepertinya ya. Sebenarnya ini Aduh. kukira puisi ternyata kisahku. Aduh. Apalagi kalau mahasiswa ya. Ngejel banget. Apalagi mahasiswa sekarang yang namanya mahasiswa juga pasti puisi ini sangat mendalam gitu. Artinya itu sangat maknanya itu sangat dalam bagi mahasiswa. Masa-masa remaja, masa peralihan seperti ini dari remaja ke dewasa, apalagi masalah percintaan Oh iya Kak. gimana? Maaf aku potong ya Kak. Tadi ada awan dan hujan gitu ya. Iya.
Nah, itu gimana? Kan belum diartikan ya dari tadi. Dia aja ya. Aduh, aku ya. kayaknya iya. Kak Amel ini lebih Iya. paham ini. Lebih Nggak paham. paham sih, tapi menurut persepsiku aja, menurut Iya. pemaknaannya aku aja, kalau misalkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Maksudnya itu kan dalam suatu perasaan itu pasti ada senang, pasti ada bahagia. Iya. Bahagia, tapi ujung-ujungnya kalau misalkan kebahagiaan itu pasti ada kesedihan juga. Yang dimana hujan itu mengisyaratkan kesedihan. Jadi kebahagiaan kepada kesedihan itu yang akan menyebabkan cinta itu juga akan luntur. Jadi Oh, iya. meskipun kita juga diam-diam mencintai seseorang, mendoakannya, tetapi kita juga gak ada action, gak ada apapun, cuman doa terus ke Tuhan. Ya tahu sih doa kita bertarung di atas langit sana, Iya. tahu. Tapi kan setidaknya harus ada action. Apalagi cowok ya, apalagi cowok nih. Aduh, merasa tersindir nih saya. Itu gini, kalau ibarat kaki nih ya, yang satu itu action, yang satu itu doa biar bisa langkah. bener betul. banget. Dia bilang, ya bisa sejalan tapi pasti kesusahan. Aduh. Susah banget. Sandung dong. Dan menjadikannya tiada, menyebabkan itu semua juga sia-sia gitu loh. Sirna. Sirna. Iya. Misalkan gini, action kita ada tapi doa juga nggak ada ke Tuhan, ya kita itu akan sirna dengan mudah gitu loh, karena sesuatu itu juga kita perlu action dan juga mengingat akan adanya Tuhan. Ternyata dalam banget analisis puisi judul aku ini. Bah- Iya, banget, ternyata gila ya. sih. Mungkin Apalagi selama ini banyak orang yang kira kayak puisinya tuh cuma sekedar Pendek, cinta, puisi cinta iya. gitu aja pendek gitu. Tapi ternyata kalau kita bahas maknanya tuh Dalam banget. Ngedip, Oh. ngedip. Kalau bahasa sekarang tuh deep, deep. Oh, deep. Ngedip gitu loh. dalam banget, apalagi karya Bapak Sapati Djoko Damono yang dimana juga beliau merupakan sastrawan alumni Universitas Indonesia. UI. Keren banget. Iya, waduh, keren banget. Nah, oke, mungkin itu aja pembahasan dari kami, yaitu Deva Deh. Rista, Fuad dan Amel dalam Basitra, bincang asik tentang sastra. Nah, mungkin itu aja dan ketemu di pembicaraan selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik-baik saja kan? Nah, kembali lagi Kak. Kita lagi behind the scene. Bersama kami Basitra, bincang asik tentang sastra. Mau lupa ini. Mau ngasih pantun nih sedikit. Ini nih. di bawah makanya Lalu setelah hujan keberkahan kan ini Biar dia ada nggak anu. awan yang selalu di atas dan Soalnya mendap. kan udah barusan semua. Jadi diksi itu sudah termasuk yang ke yang itu aja dah. Ya, kita langsung ke puisinya aja, ini belum makna puisi loh. Itu kalau disimpan dilanjutin lagi bisa nggak? Tidak bisa, harus di save dulu baru kamu discard.